2 kali sih. Sudah divonis meninggal. Sama yang waktu kecil 3 kali. Umur 3 tahun waktu di sini nih tusuk bale-balean tuh. Bambu. Lihat ya. Wih, samurai. Bukanya kayak keris ya? Iya, Keris kan samurai kan punya gini. Iya. Ya, murah ya. Kalau misalnya pedang ini lagi gini. Apa mungkin biasa asistensi. Tapi wanginya wangi banget ya. Mas, boleh minta tokonya? Boleh Mas, boleh Mas. Dan ini ada Itu kenapa, seperti raja apa gitu ya? Ada. Kuningan. Oh iya. Nah ini dapat dari mana Bang? Itu dari Penarikan juga? penarikan. Waktu satu suruh. Satu suro penarikan nih. Kayak besi kuning bukan Kang? Iya model-modelnya kayak kuningan gitu. Iya, ada rajahnya juga ya. Ada raja. Mantap. Ini juga energi bagus gitu. Buat Ini masuk pribadi. kujang apa Kang? Kujang cium. Kujang cium. Kujang cium. Tapi ya mungkin hasil penarikan ya, manifestasi alam dari alam kebal. Dari alam Punya gitu. sepaket ya. Ya sepaket. Nah, gue sorry ya Mas Anda, saya mau nanya. Ah, boleh. Nah lu, mohon maaf Lam, ini dapat benda-benda kayak gini dibimbing sama guru berarti? Dibimbing. Sama guru. Dan pernah nggak lu ngalamin kejadian apa gitu semenjak lu nyimpen barang-barang kayak gitu? Paling ke keluarga aja sih kalau itu. Kenapa tuh? Kan taruhnya di atas kayak ada alam lagi main kadang-kadang katanya ada alam gitu. Oh ada kayak ada lu di situ? Iya. Oh. Panggilin. Kayak ada pergerakan sampean gitu. Iya. Ini Bisa gitu, satu ini yang bandel nih. Yang mana lagi? Ada lagi? Ada. Ada lagi. Banyak juga dong kau yang lu. Maaf ya, saya Ini pegang. emang biasa dibawa. So kalau di rumah ngisengin orang rumah dia. Ngisengin. Apa itu Lam? Ini mohon maaf, boleh ditampilin ya? Boleh perlihatkan boleh? Boleh, oke. Kayak jimatan. Ini cewek cowok nih suka nakal dia. Jimatan ya. Nah ini dari mana Lam? Ini kayak keris jimatan ya? Iya. Ini bisa dibuka? Buka ya? Bismillah. Itu dua sih. Oh, dua sepasang. Oh, sepasang. Sepasang cewek cowok. Oh, sejodoh ya bahasanya ya? Dapatnya dua langsung. Jadinya kayak model usi kuning gitu. Usi ya? kuning, Usi heeh. kuning. Ini biasanya buat keselamatan. Oh. Iya, buat keselamatan dan kewibawaan gitu. Gitu. Oke. Atau bahasa kasarnya pengasihan gitu. Pengasihan juga. Iya. Tapi ini buat keselamatan lebih ke jaga-jaga. Iya. Ini juga tarikan. Sama. Tarikan di mana nih sama. Boy bilang? Di waktu yang sama atau Waktu beda? yang sama. Di waktu yang sama. Dan mimpi juga. Oh enggak, sini satu lagi payung. Wah, luar biasa ya. Nah, ini doang lah yang lu bawa. Iya. Tapi masih ada di rumah. Masih ada. Ini Masih kan ada. paketannya banyak. Oh. Mana? Ini yang ini. Oh, yang ini. Ini ada pasangannya gitu. Iya. Ada teman. Paketnya payungnya, patungnya, Oh, iya. petilasannya, Ada. Oh. kerisnya. Lengkap ya? Itu sampean ada petunjuk atau memang suka mengkoleksi benda-benda bertuah seperti ini atau gimana? Atau disuruh sama guru gitu? Ya emang petunjuknya kayak gitu misalnya dapat ini. Ini ada temennya nanti juga bakalan mimpi lagi gitu. Oke. Jadi melalui mimpi-mimpi gitu. Mimpi. Kujang yang kecilnya juga ada dia temennya yang segini doang. Iya. Itu efeknya Temen ada lu. efek nggak bagus nggak kalau diri lu sendiri menurut lu nih ya? Atau mungkin ke orang rumah atau mungkin ke teman-teman lu? Enggak ada sih, paling ya kalau temen datang aja gitu kalau kayak biasanya digangguin. Digangguin. Kayak gimana gangguannya? Kayak gitu kayak jalan. Misalkan kan rumah di atas nih. Dia di bawah nih. Baru datang nih. Di atas kayak ada yang jalan padahal saya masih di belakangnya dia. Tadi ada orang Oh, seperti ada yang jalan. Tapi Padahal nggak ada. Batu kadang-kadang ngikutin suara saya juga. Oh, Nih, bersuara? nih. Iya kan bersuara juga. Kalau boleh tahu ya, dari ketiga yang keempat ya, ini dua kan, itu yang paling besar yang mana energinya? Iya, Kalau boleh tahu. Siapa aku? Kalau menurut Kang Yuda. Kalau menurut saya sih yang lumayan energinya bagus sih ini.
Bagus, yang Ya, bagus. lumayan oke lah gitu energinya. Oke. Untuk dibawa-bawa atau mungkin di koleksi ini bagus banget nih. Gitu ya. Dan ini juga sebenarnya kalau saya lihat nih kayak dari Kujang ini juga bagus. Kujang bagus. Kayak energi lumayan ada powernya gitu. Oke. Berpower lah bahasanya gitu. Iya, iya, iya. Dan kembali lagi sebenarnya kan yang ngerasain kan alamnya, tahu ya. Iya. Tapi kalau menurut saya itu, karena energinya juga cocok lah untuk mungkin sinkron dengan alam jadinya, sehingga kalau alam nyimpen pribadi ya mungkin tidak terlalu kejadian aneh-aneh, tapi kalau orang lain mungkin yang ngerasainnya seperti itu. Iya. Ya gitu ya, lanjut ya. Mas Alam, selain belajar yang tadi ya, olah napas dan segala macamnya itu, silat itu, pernah nggak masang atau berguru di tempat lain gitu? Pernah. Oh, pernah juga? Pernah juga. Oh, banyak berarti? Kalau datang ke tempat-tempat kayak gitu banyak sih. Oh, ke tempat apa itu maksudnya? Ke tempat? Ke tempat-tempat ya kayak tempat orang-orang berguru lah, ngisi ilmu gitu. Oh, terus sampai belajar atau cuman pengen tahu aja gitu? Ada yang pengen tahu aja, ada yang sampai belajar. Sampai belajar? Tergantung itu milih-milih juga kan, lihat-lihat. Oke, itu nggak benturan itu sama yang Kalau jalurnya cocok nggak benturan. oh, kan benturan. Cuman kalau jalurnya nggak cocok, ya udah kayak gitu, kayak bawaannya emosi aja terus. Oke. Kayak contoh pas pindah dari Averus ini pindah ke sekolah Tamrin tuh. Nongkrong tuh di Sasmita Jaya terus. Oke. Setiap hari. Nah, nama Sasmita Jaya kan punya guru juga adalah di daerah Pondok Aren. Dekat rumah Bokir ya. Enggak. Oh, gambar itu bukan. udah ada. meninggal juga orangnya. Oh, udah meninggal. Oke. Itu bawaannya Cuman di panas. situ saya punya perjanjian Apa itu? buat diri sendiri. Kalau situ. Jadi tempat itu memang khusus buat tawuran. Kalau bagi saya ya, kalau bagi saya ya, kalau bagi orang lain mohon maaf aja nggak tahu itu buat apa. Maksudnya pasang ilmu keselamatan gitu. Keselamatan ya udah kebal udah itu. Kebal ya. Kalau keselamatan kan banyak bang jenisnya. Iya sih. Kalau keselamatan kan nggak semuanya ilmu keselamatan nih lu kebal. Nggak gitu juga. Karena kebal belum tentu selamat ya. Iya. Fifty juga. Iya. Kalau keselamatan kan bisa juga ke feeling masuknya gitu kan. Kayak mau kesana nih, kayaknya ada razia dah gitu. Ya, ada Kan feeling. Lihat kiri aja selamat ya. Lebih selamat juga bisa. Benar. Tapi contohnya selamatnya itu rahasia ya, bukan ya? Rahasia. Rahasia tetap. Iya, kalau kan ada juga kalau dibegal Iya sih, ya itu benar. dibatasin juga dia nggak apa-apa. Iya. Nah, tapi sampai masang di situ. Masa saya punya perjanjian di situ. Apa Itu awal mau masuk pintunya aja nggak bisa masuk saya. Nggak bisa masuk ke tangan gini kaku semua. Oh gitu, sampai kaku gitu, tek gitu. Iya. Kagak bisa maju. Ya, nggak tahu ya karena bentrok sama apa sih sama perguruan saya di sana. Iya. Jadinya nggak berhasil masang di situ. Berhasil. Oh, berhasil juga? Iya, saya bikin perjanjian dulu sama diri sendiri di situ. Oke. Ngobrol dulu. Ngobrol sama batin lah. Oh, mungkin rahasia ya. Iya, perjanjian rahasia. Ya, terusan rahasia kalau mau percaya. Jadinya saya di situ ngobrol sama batin. Saksi Diva juga, sampai ditarik-tarik sama Diva. Udah ayo masuk. Dipatoli. Tar dulu nih. Tanyain dia juga. Dia juga yang ngajak. Oh, dia ngajak ya. Tar dulu. Udah lu masuk duluan dah. Udah tuh dia dulu. Saya di sini janji cuman sampai lulus sekolah udah saya lepas semua. Nah, Itu ini nih. perjanjian sama diri sendiri, sama batin yang itulah yang di dalam. Iya. Saya janji saya bakal lepas. Saya juga nggak bakal sampai jauh di sini. Oke. Nah, akhirnya udah di sini. Bisa masuk habis gitu. Kan tadi janji
sampai lulus nih, sampai lulus. Sekarang udah lulus. Karena kan posisinya juga tinggal 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Sekarang udah lulus berarti? Udah. Lulus tahun berapa? 2019. Oh, udah agak lama ya. Kan perjanjian dulu. Cukup sampai lulus. Nah, udah nih. Emang iya kan? Udah lepas semua kan? Boleh? Boleh dibabar? Boleh. Boleh. Gimana menurut Alam udah lepas belum? Udah lepas. Yang di sana ya. Yang kata lu aku itu ya. Iya. Ya, tapi kalau memang menurut gue sih tinggal yang memang jadi bawa perguruan Oh, tinggal di masih sering ikut lah. Oke. Itu yang utama ya. Yang utama itu memang ya ibarat kata mungkin udah inilah diamalin atau udah diinin sehingga sampai sekarang ikut. Cuman ya mungkin Alam mungkin sekarang tuh nggak seaktif dulu. Aku masih aktif Bang. Masih tapi nggak seaktif dulu ya. Kadang-kadang ada idenya gitu ya. Iya. Nah, gitu. Nah, mungkin kalau menurut gua emang udah kuat nih powernya. Cuman ya namanya main kemana cuman ada sedikit aura yang tidak sinkron sedikit. Oh, ya, oke. ada sedikit sinkron sehingga mungkin di beberapa waktu Alam kayak gimana gitu loh, kayak ada pikiran yang ini lah gitu, yang ini kurang sinkron sama badan dia. Maka dari itu, tapi selebihnya sih overall yang gua lihat yang dari perguruan utama itu masih Itu. ya, apalagi kan udah nyatu lah gitu. Sekarang masih ikut tawuran atau udah berhenti itu? Udah berhenti lah. Udah berhenti ya? Ini lebih ke dunia realistis saya sekarang gitu, dunia pekerjaan, dunia inilah gitu, dewasa lagi deh. Iya, lebih terbuka lah pikirannya. Nah Lam, gua boleh minta satu nggak Lam? Lu boleh kan? Ya, mungkin banyak di luar sana yang masih pakai gitu ya. Mungkin lu kan dulu punya pengalaman Lam. Nah, sharing pengalaman, pesan untuk teman-teman gimana? Ya, boleh. Gini ya Bang, setiap guru itu juga, ini anak mau ngisi nih, pasti tuh gurunya juga ngingetin. Nggak mungkin yang namanya guru itu nggak ngingetin. Walaupun ilmu ini kotor, pasti dikasih tahu sama dia. Kamu yakin mau ngisi ini nanti kamu gini loh, gini loh. Karena ini anak punya ambisi, gue bantai dia nih gitu kan. Karena emosi gitu ya. Iya. Yaudah nggak apa-apa, saya terima resikonya gini. Mungkin kalau ada pertanyaan kayak gitu pas mau ngisi, ya dipikir-pikir lagi dulu aja. Buat apa sih lu juga sekolah, tawuran, ntar lo di sekolah juga mau ngapain? Kalau guru lu masih hidup bisa dilepas, kalau lu meninggal mau gimana? Mau gila. Ya, soalnya kan banyak yang gak kuat gitu ya, merinding lah bahasa gitu ya. Karena tadi juga Kang Yuda bilang bahwa keilmuan yang seperti itu kalau sudah semakin berat gitu ya, semakin numpuk, itu susah ya untuk meninggalnya karena susah dilepas. Sudah lepas. Soalnya kan karena kalau itu juga kan pasti kan ada tuh gangguan di pikiran juga, pasti nggak ganggu banget di pikiran, nggak bakal enggak. Kalau masih punya guru masih bisa nanya, apa sih ini kenapa ini ya, kenapa masih bisa kayak gitu. Ya kalau udah meninggal lu gimana, mau nanya sama siapa, bisa gila. Berarti serem juga ya belajar keilmuan itu, yang dalam arti memang harus benar-benar kita berpikir jernih waktu belajar itu. Benar, karena kan ada ilmu itu ada sebab akibat ya kan ya. Ya apa yang kita lakuin ya akibatnya ini. Kalau kita ngelakuin yang nggak baik ya akibatnya nggak baik. Tapi kalau kita ngelakuin yang baik ya pasti berakibat ya biasa aja. Bahkan lebih baik untuk kita, bahkan berguna untuk orang lain. Gitu loh, bisa bantu orang, gitu mungkin bisa bantu pengobatan dan sebagainya. Tapi kalau kita mohon maaf, kan mungkin di luar sana masih yang banyak yang belum dewasa ya. Tapi biasanya kalau udah dewasa makin mikir. Ya. Ya mungkin banyak yang menyalahgunakan sehingga yang dimana yang tadi ilmu itu bisa bermanfaat jadi bermanfaat. Akibatnya apa? Ulah dia sendiri. Kalau yang namanya guru tuh nggak ada yang nggak bagus semua guru. Tapi kembali lagi di jalan kita. Iya. Gitu. Namanya guru kan, Iya. kalau nggak bagus apa yang kita bilang? Ada juga yang kayak gini Bang, misalnya kan dia berguru, kok intinya kalau berguru kan, kalau gua berguru tetap aja gua punya ilmu, gua sendiri yang kontrol. Ya. Disuruh gua, ya, kamu harus bisa gini kontrol ilmu kamu gini. Ya kalau kayak gitu kamu kontrol lagi kayak gini, pelajarin lagi. Ada juga yang terus ingin, oh udah tenang aja ini mah, tenang,
duit lagi. Oh iya. Oh iya. Biar balik-balik terus, dianya mah nggak bisa apa-apa. Yang bisa cuma gurunya doang. Oh gini Kalau jadinya. dulu kayak gitu udah tinggalin. Iya, itu jadi gini. Itu yang udah berbasis marketing. Ya, ngerti kan? Ngerti. Ada emang itu namanya bukan guru sih, lebih ke jualan. Jualan. Tapi mungkin orang itu nggak panggil guru. Ya. Itu kali. Ya. Padahal tapi di balik itu mungkin ada niatan-niatan yang nggak bagus. Ya, niatan yang tujuannya untuk finansial. Ya untuk keuntungan dia sendiri. Ya. Tapi kuncian-kunciannya nggak dikasih, gitu ya. Bahasa gitu. Iya. Iya. Kalau nggak ada doanya udah flat banget. Benar. Jadinya asal kasih udah mending aman gitu loh. Oke. Nanti kalau ini ada apa-apa sih lagi. Nanti Oh, bayar lagi. Iya ini harus pasang ini nih kayaknya harga sekian gitu loh. Nah jadi emang banyak yang sekarang tuh memanfaatkan keilmuan untuk tujuan keuntungan sendiri. Tapi dalam keadaan yang tidak dibimbing atau mungkin keadaan yang tujuannya malah baik. Ada juga yang memang tetap ada pembayaran gitu ya, kayak ada mahar lah, tapi tetap dibimbing, dikasih amalan, bahkan digunakan untuk tujuan yang baik nanti nih ke depannya. Iya, iya. Gitu ya. Jadi kita juga ngukur wadahnya orang ini nggak asal ngisi. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi kan sehingga orang itu nanti ke depannya juga nggak kenapa-napa, nggak sampai keliak bahasa gitu. Iya. Nggak sampai kelindih gitu. Ada tanggung jawab lah di situ ya. Ada tanggung jawab. Iya. Ya gitu. Itu ya sistem feedback namanya. Itu hal yang diwajarkan kayak kita sekolah kan bayar SPP. Iya. Nah guru kita nggak bimbing. Ya dong. Setuju. Keilmuan pun harusnya kayak gitu. Jangan kita bayar tapi kalau ada apa-apa udah gampang. Ya terusin lagi aja gitu. Banyak yang kayak gitu. Kalau ini mungkin terakhir ya buat sadul-sadulur. Ini dari mungkin aku pengen tanya ke Kang Yuda. Ya. Kan tadi dari perguruan dan segala macam tentang masalah, aku pengen penutupan tuh dari Kang Yuda untuk sadul-sadulur semuanya memilih guru yang tepat itu seperti apa? Ya, yang pertama yang menurut hati kita share itu dalam artian yang kita keretak Oke. kalau kita baik. Yang kedua yang bisa membimbing. Ya dong. Ya. Namanya guru itu kan dibimbing orang tua selain orang tua kita kandung ya. Itu guru. Ya. Yang ketiga bisa ngasih masukan-masukan yang baik. Intinya sih satu. Kalau kita udah srek, walaupun kata orang guru itu gimana pasti udah. Intinya gimana hati kita ngikutin apa kata hati. Ya. Tapi kalau kita hatinya udah nggak srek, kemudian tinggalin. Karena itu biasa nggak cocok. Ada ya something yang nggak beres dengan orang tersebut. Oke. Itu menurut gua, karena gua juga sama belajar juga. Jadinya gua juga banyak ke perguruan gitu. Sehingga ya ada yang kata orang bagus, tapi kalau hati kita nggak cocok, Ya. ya dong nggak akan masuk ilmunya juga, nggak akan nyerap. Iya. Tapi kalau menurut kita cocok, walaupun kata orang mah biasa dia mah gitu doang, tapi masuk. Masuk. Nah itu dari hati, pilih sesuai hati dan apa yang kita rasakan tuh nyaman di situ lingkungannya. Gitu sih kalau dari saya. Mungkin untuk mencari guru, ya guru spiritual atau mungkin guru yang tujuannya untuk mengajar kita yang level gitu ya, baik itu. Itu sih. Oke, wah ini sadulur ini seru banget. Mungkin kalau sadulur-sadulur senang dengan yang kali ini bisa komen, like atau di share ya. Siapa tahu kita bakal mengundang Mas Alam lagi ke sini. Kita Berbicara lebih lanjut ya. Iya, karena ternyata Mas Alam juga punya banyak usaha yang Mungkin bisa kita bahas. bisa dibahas juga, ini keren banget. Umur berapa kalau boleh tahu? Saya umur 23. 23 tapi tentang ilmunya ini keren. Kita tidak mau belajar sih. Belajar tanpa pandang umur ya. Berapa umur kalau belajar. Keren banget. Oke, terima kasih Mas Alam sudah mampir di misteri kita. Kapan-kapan main lagi Mas. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Udah 2 kali nanti.